Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Pada hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan bertaklim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hari raya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke habibah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya hingga yaumul qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di Kitabul Jihad, di bab tentang fadlul jihad, yaitu keutamaan berjihad. Cukup banyak Imam Nawawi mengetenangkan hadis-hadis di dalam bab berjihad ini. Ini menunjukkan tentang keutamaan jihad. Mengapa Rasulullah SAW mengetenangkan banyak hadis tentang jihad dan begitu pentingnya jihad. Jihad fisabilillah. Tanpa jihad maka Islam ini tidak akan berkembang. Lembaga-lembaga keislaman tidak akan bergerak untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang awam, yang tidak memahami tentang agama, maka diperlukan jihad di sana. Orang-orang yang peduli terhadap orang-orang miskin, maka mengentas kemiskinan itu juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW banyak memberikan motivasi tentang jihad, dan mestinya kita juga sedikit demi sedikit memahami tentang makna jihad itu, sehingga hati kita ini senantiasa tergerak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam Al-Quran itu bahwa innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Dan inilah yang membuat para sahabat itu tidak memiliki rasa takut dan merasa rugi ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sejarah itu dikatakan ketika berhadapan dengan pasukan kafir, apa yang para sahabat itu sampaikan, bahwa kami hadir di medan ini adalah untuk mencari kematian, sementara orang-orang kafir itu menghindari yang namanya kematian. Nah, disitulah
umat Islam ketika masuk di medan jihad, maka mereka tidak ada sedikit pun perasaan takut, karena mereka tahu persis, faham tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa diri mereka itu dibarter oleh Allah, dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga. Begitu pula harta yang mereka keluarkan untuk berjihad di jalan Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diyakini. Karenanya perintah-perintah keutamaan jihad ini dipahami betul oleh saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang memperjuangkan negerinya dari penjajah. Kalau kita lihat sekarang ini, bisa kita apa yang terjadi di Palestina, misalnya di Gaza, itu luar biasa. Keberanian saudara-saudara kita ini, seolah-olah nyawa itu tidak dihargai oleh mereka. Dan nanti akan kita baca beberapa hadisnya. Begitu pula arek-arek Surabaya di saat 10 November 45 yang lampau itu, ya sama seperti saudara-saudara kita di Gaza memperjuangkan tanahnya, kemerdekaan untuk negerinya. Itu hampir sama, karena di Surabaya waktu itu difatwakan tentang jihad itu. Kalau sudah dikumandangkan jihad, maka tidak memiliki sedikit pun perasaan takut menghadapi kematian itu. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di hadis yang berikutnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min maklumin yaklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamah wa kalmuhu yadma al-lawnu lawnu damin wa rihu bis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang terluka di dalam peperangan ketika mereka berjuang di medan jihad fi sabilillah, melainkan dia akan datang di hari kiamat. Ini yang dikatakan Rasulullah, orang yang terluka di medan jihad itu, maka dia akan datang di hari kiamat kelak dalam keadaan yang sama, yaitu terluka, dan lukanya itu mengeluarkan darah. Bukan, tetapi mereka tidak merasakan luka itu warnanya merah, ya, seperti darah itu, tetapi harumnya itu, darah itu aromanya harum seperti minyak yang paling harum yang biasa disebut dengan minyak kasturi. Nah, ini menunjukkan betapa Allah itu menunjukkan orang-orang yang berjasa, orang-orang yang mulia yang pernah jihad di jalan Allah di saat mereka hidup di dunia. Itu sebagaimana kalau kita sekarang ini mengenal veteran perang, orang-orang yang dulu pernah berperang, maka diberikan jasa, itu tanda jasa yang disebut dengan veteran. Ini veteran di dalam kehidupan akhirat, yaitu orang-orang yang pernah terluka di medan pertempuran, maka ketika di akhirat itu masih terluka itu dinampakkan.
Apakah lukanya itu terus menerus? Ya, wallahu a'lam. Tetapi luka itu sempat mengeluarkan darah, sebagaimana terluka ketika di medan pertempuran, tetapi darahnya itu berbau sangat harum. Ini Allah yang menunjukkan kepada orang-orang di surga itu bahwa dialah yang dulu pernah berjihad di jalan Allah dan ditempatkan di tempat yang mulia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, wa an Mu'adz radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala fi sabilillahi min rajulin muslim fuwaqa naqatin wajabat lahul jannah. Ini motivasi yang luar biasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berangkat berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, dari salah satu dari kalian muslim, dari orang muslim, salah seorang muslim yang keluar berjuang di jalan Allah dalam waktu yang tidak lama, tetapi itu mereka masuk di dalam medan pertempuran dalam waktu yang tidak lama, wajabat lahul jannah, maka wajib, kata Rasulullah sallallahu, bagi orang yang seperti itu adalah surga. Ini jaminan orang yang berjuang di jalan Allah adalah surga. Hadis-hadis yang seperti ini mestinya menjadi inspirasi bagi kita. Kapan kita bisa memperoleh kesempatan untuk berjihad di jalan Allah, maka kita cari lahan-lahan jihad di dalam kehidupan modern sekarang ini. Talabul ilmi, menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, itu diantaranya juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang menegakkan kalimat Allah itu juga berjihad, melaksanakan, menjalankan aktivitas-aktivitas yang di situ di dalam rangka menegakkan kalimat Allah, memakmurkan masjid, mendirikan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan yang di dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berjihad fisabilillah. Maka kita mesti mencari lahan-lahan seperti itu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah itu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apa yang bisa mengimbangi keutamaan berjihad atau pahala jihad fisabilillah? Maka Rasulullah mengatakan, la tastati'una, engkau tidak akan bisa mengimbangi keutamaan atau pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan amalan yang bisa mengimbangi pahalanya jihad itu. Ini betapa jarak selisihnya ini, perbedaan antara amalia yang kita lakukan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama. Apa, wahai Rasulullah, yang bisa mengimbangi jihad fisabilillah?
Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, la tastati'una, engkau tidak akan mampu melakukannya. Ini sampai 3 kali sahabat ini bertanya. Baru pertanyaan yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, masalul mujahidina fi sabilillah kamasalis shaimil qaim qaniti bi ayatillah, bahwasanya berjihad di jalan Allah itu seperti, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, perumpamaan mujahid fisabilillah, yaitu seperti orang yang berpuasa, shaimin qaimin, orang yang menegakkan salat, beribadah, qanitin, orang yang ngaji di ayatillah, mengkaji Al-Quran, la yaftaru min siyamin wala salatin, lalu dia juga tidak pernah kendor di dalam menjalankan ibadah puasa, terus menerus dia menjalankan ibadah puasa, wala salatin, dan juga salatnya, hatta yarji'a mujahidu fi sabilillah. Jadi orang yang berjihad itu seperti orang, kalau kalian mampu menjalankan ibadah puasa, lalu kemudian salat, lalu kemudian mengkaji Al-Quran, dan puasanya itu tidak pernah kendor, tidak bermalas-malas, tidak sampai loyo, dan begitu pula sholatnya tetap tegak sampai orang yang berjihad itu pulang kembali dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berperangnya para sahabat dahulu ya cukup lama, perjalanannya cukup lama dari tempat yang jauh misalnya, ya seperti itu. Dan di saat perjalanan berjihad fisabilillah itu, kalian mujahid itu berangkat, kalian sudah mulai puasa, kalian sudah mulai sholat, kalian sudah mulai mengkaji Al-Quran, sampai sang mujahid itu pulang kembali ke rumah. Di dalam riwayat yang lain, anna rajulun qala, ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amali ya'dilul jihad. Di dalam riwayat yang lain ini ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amalan yang dapat mengimbangi pahala jihad itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ujiduhu. Kata Rasulullah, tidak ada. Jadi pahala yang mengimbangi jihad itu tidak ada, kata Rasulullah. Thumma qala, hal tastati'u idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidan fatakuma wala taftura wa tasuma wala tuftiru. Mampukah kalian apabila mujahid telah pergi berperang? Jadi seorang mujahid itu sudah keluar rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, lalu kalian masuki musalla kalian di rumah ini untuk menjalankan ibadah sunnahnya. Kalau di rumah itu melakukan ibadah sunnah, lalu berdiri tidak pernah putus itu sholatnya, juga berpuasa. Nah, ini hampir sama kan, diriwayatkan oleh yang satu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dan yang satu di dalam riwayat Bukhari. Tidak putus-putus sholatnya, tidak putus-putus puasanya. Orang ini mengatakan, wa man yastati'u dzalik, siapa yang
mampu melaksanakan hal yang seperti itu. Ya kalau tidak berjihadnya itu sampai memakan waktu 1 bulan, 2 bulan misalnya baru pulang. Siapa yang bisa menjalankan hal yang seperti itu? Mungkin kata orang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan saja hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati mi'atan darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ardh. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada 100 derajat. Ada tingkatan-tingkatan surga itu. 100 derajat itu dipersiapkan Allah untuk para mujahid. Jarak antara 2 derajat itu sejauh jarak antara langit dan bumi. Nah, kita tidak bisa membayangkan tingginya nilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang sudah berangasan dengan jihad itu, dia akan tidak pernah henti. Waktunya dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah buku yang dulu sempat terbit ya, yang judulnya itu Mujahid Masjid. Jadi Mujahid Masjid itu di mana-mana di situ berdiri masjid, maka di situ Allah tanamkan seorang mujahid. Ada yang merintis masjid, maka ada orang yang sungguh-sungguh untuk supaya masjid itu berjalan. Kalau kita amati bagaimana dulu itu merintis sebuah masjid. Kalau kita sempat berpindah-pindah ke masjid itu, ada yang juga baru berdiri dan lain-lain. Itu ada salah seorang di antara orang yang ada di situ itu merangkap apa saja. Ya. Bisa-bisa dia mengumandangkan azan juga dia, karena tidak ada orang yang mau menyisihkan waktunya, kesempatannya untuk mengumandangkan azan. Dia juga membersihkan masjid itu, dia juga merawat masjid itu. Dan ini sering kita jumpai. Ada salah satu masjid di Sidoarjo yang saya juga ada jadwal khotbah di sana. Takmir yang utama yang merangkap segalanya itu seorang dokter. Jadi seorang dokter, dan itu tidak mudah. Harus sudah terbiasa, karena dulu ketika kuliah dia juga orang masjidan. Dia tinggal di masjid di dekat, kalau dulu kampus kedokteran itu dekat Dr. Sutomo, lalu di pojok barat dari Dr. Sutomo itu ada sebuah masjid, yaitu Masjid Jenderal Sudirman. Sewaktu kuliah dia aktif di masjid itu. Maka ketika sudah keluar dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan sudah dinas di mana-mana, dia tetap sebagai orang masjid itu dia senantiasa terpanggil untuk memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Maka dia merintis sebuah masjid di tempatnya yang baru. Ya, saya lihat ketika kita hadir di sana, ya dokter ikut ngawas-ngawasi orang perbaikan, ikut bersih-bersih dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengenal, tidak tahu bahwa orang yang ikut bekerja membersihkan masjid itu adalah seorang dokter.
Dan di beberapa tempat yang lain juga ada yang seperti itu. Ini Allah sudah menurunkan situ mujahid-mujahid masjid. Begitu pula kalau kita ke pelosok-pelosok tentu sangat banyak ya, sangat banyak. Ada sebuah surau masjid yang tidak ada orang lain. Allah pilih salah seorang di antara mereka itu yang istiqomah, menyempatkan waktunya itu senantiasa menghidupkan tempat ibadah itu. Lahan-lahan yang semacam inilah yang mesti kita pilih agar kita dicatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi fenomena sekarang yang ada itu kalau merintis itu kan lama ya. Kalau merintis itu lama. Yang cepat itu merebut, ya itu lebih cepat. Jadi jangan sekali-kali ya masjid atau sebuah lembaga yang sudah dirintis oleh pendahulu kita mestinya kita lestarikan itu ya, karena kita ini diperintahkan untuk peduli kepada orang yang lebih dulu dari kita. Kalau kita buka di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 itu doanya bagaimana? Nah, itu kita mesti peduli dengan orang yang lebih dulu dari kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mendoakan saudara kita yang beriman lebih dulu dari kita, pendahulu kita yang telah merintis tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga keislaman, itu mereka lebih dulu dari kita. Dan kita diperintahkan mendoakan mereka ya. Mendoakan, tidak lalu kemudian menafikan mereka, tidak mengingat mereka. Bahkan di lanjutan doa itu jangan sampai tumbuh di dalam hati kita itu perasaan benci ya kepada orang, sesama orang yang beriman itu. Ini fenomena sekarang ini yang ada itu seperti itu, kita prihatin ya. Jadi jangan kita ikut-ikut di situ. Lembaga kemasjidan yang sudah berjalan ya kita lestarikan itu. Jangan sampai lalu timbul perselisihan lalu perpecahan. Yang satu ingin menguasai yang tanpa melihat siapa yang lebih dulu merintis di dalam masjid itu, di dalam lembaga itu. Ini yang terjadi sekarang. Prihatin. Kalau ini terus berlangsung maka yang ada kita tidak mengindahkan firman Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, agama ini, dan jangan kalian bercerai-berai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang mengatakan seolah-olah yang seperti itu berjihad di jalan Allah. Maka kalau kita memilih pahala jihad, ya kita ikut merintis itu, memperjuangkan di tempat-tempat yang belum ada tempat ibadah, maka kita memperjuangkan supaya bisa berdiri tempat ibadah. Kalau belum ada tempat-tempat untuk belajar, kita dirikan tempat-tempat belajar. Lahan-lahan yang seperti itu masih banyak ya. Kita kesempatan kita untuk meraih derajat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dari Ibnu Abbas wan Abi Absin Abdurrahman, dari Abu Abbas Abdurrahman bin Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maghbarat qadam abdi fi sabilillahi fatamassahu nar. Tidaklah dua kaki seorang hamba yang berdebu karena berperang di jalan Allah akan tersentuh oleh api neraka. Penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah sempat kita sampaikan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu kan pernah didemo ya, didemo oleh perempuan-perempuan yang dipimpin oleh Asma bin Abu Bakar. Ini sebagai juru bicaranya demo kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perempuan-perempuan itu sempat berkumpul mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka protes kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami ini bisa memperoleh pahala jihad fisabilillah? Kok orang laki-laki saja itu yang berangkat berjihad fisabilillah? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian turut membantu suami-suami kalian, orang-orang yang akan berangkat berjihad fisabilillah. Kalian persiapkan peralatannya, kalian persiapkan makanannya. Itu termasuk kalian akan mendapatkan pahala berjihad fisabilillah. Ini saking inginnya itu perempuan-perempuan Madinah itu memperoleh pahala jihad fisabilillah. Ini sebuah inspirasi bagi kita. Semestinya kita juga bertanya, bagaimana kita ini bisa memperoleh pahala jihad? Tidak perlu jauh-jauh. Kalau dulu berangkat ke Afghanistan ya, lalu kemudian siapa yang menyuruh berangkat ke sana, lalu kemudian pulang-pulang bisa merakit bom lalu meledakkan di sana sini. Siapa yang menjemali pikiran-pikiran mereka? Nah, ini melalui jalur-jalur yang keliru. Kalau mereka berjuang benar-benar ikut berjihad, ya berjihad saja. Tidak lalu kemudian keterampilan merakit bom itu lalu dia ledakkan di negara kita sendiri. Ini pasti ada ya yang merekrut mereka lalu mencekoi pikiran mereka itu dengan pikiran-pikiran yang salah. Banyak sebetulnya yang berangkat alumni Afghanistan misalnya, ada yang alumni Syria, dan lain-lain. Tidak harus seperti itu. Kalau memang ingin berjihad benar, ya dilakukan dengan ikhlas, membantu saudara-saudara kita untuk merebut, memerdekakan, membebaskan negerinya itu dari penjajah. Dan seperti itu. Tetapi jangan kemudian membawa masalah baru di negerinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang berkait dengan hal itu. Wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Ini antara lain Rasulullah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat tadi. Siapa yang menyediakan perbekalan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah,
berarti dia telah ikut juga berperang. Dia membantu saja. Kalau kita tidak mampu menangani sebuah masalah, ya kita membantu orang-orang yang punya ahli itu, dibantu kelancarannya supaya berjalan dengan baik. Kalau untuk memakmurkan masjid, apa yang bisa dibantu untuk memakmurkan masjid sesuai dengan kapasitas kita. Pernah kita tawarkan memang di masjid ini siapapun yang punya keahlian, lebih-lebih di zaman yang sekarang ini ada zaman teknologi modern, maka siapapun yang punya keahlian di dalam hal itu, anak-anak muda ini ada kesempatan kita untuk berjuang, ya, untuk memakmurkan masjid itu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Karena takmir ini ada keterbatasan, ya. Lebih-lebih mencari tenaga muda itu sangat sulit, ya. Sangat sulit. Setiap kita masuk masjid, tidak semua masjid itu dimasuki orang-orang muda. Hanya yang ada di tempat-tempat tertentu yang biasanya tidak jauh dari kampus-kampus, itu dimakmurkan oleh anak-anak muda. Sekarang ini sudah mulai tren masjid yang dikelola oleh anak-anak muda yang pikirannya masih sangat berkembang, sehingga masjid itu bisa lebih maju. Banyak hal yang menjadi angan-angan kita, tetapi memang kalau di masjid kita ini ada banyak keterbatasan yang berkait dengan lahan dan lain-lain. Misalnya tentang parkir saja kita sudah kurang lahannya parkir. Kalau dulu di trotoar itu masih bisa ditempati parkir, orang masih bisa masuk ke masjid itu dengan leluasa. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini menjadi masalah bagi kita. Maka memerlukan pemikiran-pemikiran. Bagi yang masih fresh, banyak ide dan bisa kita laksanakan, ya kita laksanakan untuk masjid kita ini. Wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi ghairin faqad ghaza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarganya, ini bapaknya berangkat berjihad, lalu kita tahu bahwa yang menanggung nafkah itu adalah yang menjadi tulang punggungnya itu adalah bapaknya yang berangkat, maka kita membantu, yaitu masalah logistik dari keluarga itu. Barang siapa yang seperti itu memperhatikan, menjaga keluarga yang ditinggalkan untuk berjihad di jalan Allah, maka dia juga termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kecenderungan sekarang ini kan, kita ini tidak terlalu peduli dengan sesama ini. Kadang-kadang antar tetangga saja kita tidak terlalu peduli apa yang dikerjakan dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa umat itu mesti saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bekerja sama, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau yang satu itu tenaganya dibutuhkan untuk berjihad, dan sementara kita tidak mampu melaksanakan, kita membantu kelancaran supaya yang memiliki kapasitas itu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini sebuah inspirasi bagi kita, mestinya bisa memotivasi kita agar kita ini mampu mencari lahan-lahan untuk berjihad di jalan Allah. Mestinya kita merindukan itu, kita cari, sehingga agama ini memang tidak berhenti, senantiasa berkembang. Karenanya dari zaman ke zaman
sejak Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan selanjutnya agama ini, Islam ini tidak pernah berhenti, senantiasa berkembang dan berkembang. Dan saat ini di perkembangan Islam di luar Indonesia itu juga, di barat itu juga sangat pesat. Banyak orang yang kemudian dengan kerelaan hati mempelajari Islam, lalu mereka kemudian bersyahadat. Bisa-bisa negeri yang tadinya itu mayoritas Islam, mayoritas Muslim itu bisa-bisa bergeser ke negara lain. Negeri kita yang mayoritas 200 juta penduduknya itu sebelum memeluk agama Islam, sekian tahun ke depan bisa jadi tidak lagi menjadi yang terdepan, yang terbanyak di dalam memeluk agama Islam. Sekarang India itu sudah cukup besar ya, Islamnya, karena penduduknya yang berkembang ya. Penduduknya sudah 1 miliar mungkin ya, lebih, dan umat Islamnya itu bisa melebihi dari umat Islam Indonesia. Tetapi tantangannya juga sangat berat di India. Berapa banyak saudara kita itu yang disiksa, dibunuh, diintimidasi, itu dikarenakan memeluk Islam itu. Di Filipina sebetulnya dahulunya itu sangat besar jumlah umat Islam, lalu kemudian ditekan, maka terjadilah, dulu itu adalah pemberontak Moro ya, sebetulnya bukan pemberontak ya, mereka yang memperjuangkan ya negerinya itu dari penjajahan di Moro. Sekarang ini bergeser lagi di Eropa, perkembangan Islam sangat pesat. Di Inggris itu sudah tidak seperti dulu lagi, yang didominasi oleh Zionis sebetulnya pengaruhnya. Jadi orang yang memiliki pengaruh, orang Islam yang memiliki pengaruh dan memungkinkan Islam itu berkembang, maka dia di dalam ancaman. Begitu pula di Amerika, tetapi saat ini sudah tidak ada lagi hal yang seperti itu, dan bahkan dari penduduk Inggris sendiri itu sudah mulai ada banyak yang simpati terhadap Islam itu. Begitu pula di Belanda, bahkan ada wali kotanya juga sudah memeluk agama Islam. Mudah-mudahan dengan ruhul jihad senantiasa yang tumbuh dari diri setiap umat Islam, maka Islam ini senantiasa berkembang dan mudah-mudahan di negeri kita semakin jaya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.